Ketua Umum, Ketum, Pimpinan Pusat, PP, Gerakan Pemuda Islam, GPI, Diko Nugraha memastikan akan melaporkan siapapun yang telah merusak atribut organisasi yang tertera dalam baliho atau spanduk GPI Istiqomah Perangi Maksiat. Metode dakwah langsung tersebut bertujuan memberikan informasi kepada umat tanpa tendensi apapun. Ditemui hariankri.id di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu, 11 Februari 2024, Diko memberikan tanggapannya atas video viral pencopotan salah satu baliho GPI Istiqomah Perangi Maksiat. Pencopotan baliho yang dipasang di kota Cirebon pada Minggu 14 Januari 2024 tersebut disinyalir dilakukan sekitar seminggu usai pemasangan. Saya minta maaf ke semua pihak jika gerakan kami menimbulkan kontroversi. Bahwa mengenai program dakwah PPGP tersebut memang kami melakukan gerakan amar makruf nahi mungkar. Kita melakukan syiar, dakwah, memberikan informasi kepada umat seputar anti kemaksiatan. Ada beberapa hal metode dakwah, secara langsung atau melalui media. Nah, baliho dan spanduk yang kami pasang di berbagai daerah itu adalah dakwah yang kami lakukan secara verbal atau fisik, kata Diko. Aktivis muda nasional yang namanya dikenal sejak insiden Makar 313 ini menjelaskan, muatan isu dakwah selalu disesuaikan dengan fakta-fakta. Terlepas fakta yang terjadi menyangkut soal pemerintahan, birokrator swasta bahkan aparatur negara. Diko menegaskan, tidak ada unsur apapun dalam dakwah terbuka mereka. Karena sifatnya ini adalah umum. Ketika secara kasuistik dikaitkan dengan seseorang, itu hanya kebetulan saja, tegas Ketum PPGP. Intinya, lanjut Diko, siapapun yang bagi GPI melanggar etika, melanggar moral ketimuran, tidak sesuai dengan kaidah hidup berbangsa, beragama, GPI akan bergerak. Alasannya, bagi GPI, fondasi kehidupan beragama dan bernegara adalah budi pekerti. Dan isu kemaksiatan itu di agama manapun, di positif hukum manapun, itu dilarang. Makanya GPI melakukan syiar melalui media itu, tambahnya. Terkait dakwah terbuka yang dilakukan bersamaan dengan situasi pilihan presiden, Pilpres, Diko merasa tidak ada relevansinya. Diko menekankan, hampir sepanjang tahun GPI melakukan tindakan mereaksi semua yang berkaitan dengan kemaksiatan. Pemasangan baliho dan atau spanduk GPI Istiqomah Perangi Maksiat sejatinya sudah menjadi salah satu program dakwah yang terencana. Kami tekankan, tiap tahun. Jangan sampai ada korban hoaks, pembodohan. Dan umat harus tahu, bangsa ini harus tahu rekam jejak atau track record siapapun yang kami anggap promaksiat. Siapapun yang melakukan dan atau berafiliasi dengan kemaksiatan. Umat punya hak untuk tahu. Itu saja, tekan Ketum PPGP. Diko dengan tegas menyatakan, GPI tidak ada hubungannya dengan partai politik dan tidak ada hubungannya dengan relawan. Ia mengklaim paham betul dengan istilah dan ruang kerja setiap lembaga pada proses pemilihan umum. Seperti, Komisi Pemilihan Umum, KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP. Bahkan kinerja kepolisian, kejaksaan pada proses pelaksanaan pemilu dalam satu kesatuan Gakumdu. Itu sudah ada jalurnya masing-masing dalam PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum RET. Sedangkan PHPU sama sekali tidak menyentuh relasi keormasan, dengan kerja ormas. Ruang lingkupnya beda, teritorial hukumnya beda, jelasnya. Terkait dengan video pencopotan baliho GPI Istiqomah Perangi Maksiat, Diko mengaku tidak terlalu menyoroti pelakunya. Ia menekankan, definisi atribut organisasi adalah tanda kelengkapan, lambang, atau sifat yang menjadi penjelas organisasi. Baginya, siapapun yang menurunkan atribut GPI, sedangkan GPI adalah organisasi legal yang pastinya dilindungi oleh undang-undang, maka bagi Diko, hal itu jelas-jelas pelanggaran. Dan saya wajib membela hak konstitusi organisasi saya. Tidak ada yang boleh merusak atribut organisasi GPI. Assalamualaikum saudara-saudaraku, ditemukan spanduk yang berisi provokasi. Itu hak konstitusi saya. Terhadap calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, partai pemilu atau relawan ya saya lanjutkan yang mengatasnamakan pimpinan pusat Gerakan Pemuda Islam, tutup Ketum PPGP. Pimpinan pusat lembaga dakwah GPI memang melakukan gerak-gerakan amar ma'ruf nahi mungkar seperti dalam visi-misi GPI. Nah, salah satunya itu kita melakukan syiar, melakukan dakwah, memberi informasi kepada umat
yang berkaitan dengan isu-isu seputar anti kemaksiatan. Nah, ada beberapa hal metode dakwah. Ada dakwah dengan dengan logat, dengan langsung, ataupun dakwah dengan media. Nah, mungkin dengan spanduk itu salah satu syiar kami, dakwah kami di publik yang verbal, yang fisik melalui baliho dan spanduk. Nah, muatan isi itu akan disesuaikan dengan fakta-fakta. Terlepas fakta ini menyangkut soal pemerintahan, menyangkut soal pelakunya birokrasi ataupun swasta ataupun aparatur, bagi kami tidak ada muatan unsur apapun itu, karena sifatnya ini adalah umum. Gitu. Ketika sifatnya kasuistik ada seseorang, itu hanya pada kebetulan saja. Tapi intinya siapapun yang bagi kami dianggap melanggar etik, melanggar moral ketimuran, menganggap tidak sesuai dengan kaidah hidup berbangsa, karena kita pondasi dalam budi pekerti, dan isu-isu anti maksiat itu di agama manapun, di hukum positif apapun itu dilarang. Nah, makanya GP melakukan siar melalui media itu. Nah, adapun ini situasi dengan Pilpres, tentunya ini tidak punya relasi secara langsung. Berarti tidak ada relevansinya ke sana itu? Tidak ada relevansinya ketika ini berkaitan dengan Pilpres. Berarti sebelum tahun politik ini juga GPI sudah menggaungkan juga tuh ya? GPI ini hampir tiap tahun dan pernah melakukan sweeping gitu loh, dengan hal-hal yang sifatnya melanggar hukum. Jadi pandangan ketum sweeping kami itu bukan sweeping fisik ya, mengingatkan seperti ini sweeping namanya, mengingatkan bahwa jangan sampai ada korban hoax, korban pembodohan gitu. Dan umat harus tahu, bangsa harus tahu rekam jejak, track record siapapun di publik ini yang ketika melakukan dan berafiliasi dengan seperti itu. Itu saja sebenarnya. Nanti intinya GPI dalam hal ini tetap independen ya, itu ya. GPI nggak ada urusannya dengan partai politik, nggak ada urusannya dengan relawan. Kita pahamlah, namanya KPU, Bawaslu, DKPP, Kepolisian, Kejaksaan itu dalam satuan Gakumdu, ya, dalam melakukan suksesi berjalannya pemilu. Itu sudah ada kaidah masing-masing dalam PHPU. Dalam PHPU tidak menyentuh dengan relasi keormasan, dengan kerja ormas gitu loh. Sangat beda, ruang lingkupnya beda, teritori hukumnya beda. Itu saja. Atum, ini di video yang viral itu kan saat pencabutan baliho GPI ini kan juga ada oknum dari salah satu partai juga itu kan menggunakan kaos partai. Menurut Ketum itu seperti apa tuh? Ya, saya tidak terlalu menyoroti soal oknum ya. Bagi kami siapapun itu, mau partai ke mau siapa, ketika menurunkan atribut kami dan kami organisasi legal dilindungi oleh undang-undang dan hukum positif di Republik ini, bagi saya pelanggaran. Dan saya wajib membela konstitusi saya, membela hak konstitusi bagi saya. Siapapun itu, terlepas di lapangan ada parpol, kayak ada relawan gitu kan yang merusak atau memanfaatkan, saya nggak ada urusan. Tapi saya pastikan akan membela hak konstitusi saya. Baik. Itu saja. Terima kasih. Dilanjutkan, kalau KPU Bawaslu yang bermasalah lanjut DKPP, kalau yang bermasalah partai politik peserta pemilu, saya akan lanjutkan kepada penyelenggara pemilu, ke Gakumdu, itu saja. Baik. Sekian, terima kasih. Oke.